sidang perkabungan yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus keluarga besar almarhum, yaitu Ibu D dan juga anak-anak serta cucu-cucu yang kami cintai dan kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami dari keluarga besar Jaringan Doa Sekota mengucapkan turut berbelasungkawa atas kepergian Bapak yang tercinta, suami yang tercinta, dan Opa yang tercinta dan sahabat kita yang sangat kita kasihi. Dan kita berharap memang waktu kita doakan supaya ada mujizat buat almarhum, kita pengennya beliau ada sembuh ya, sehat. Waktu itu kita berdoa, pas waktu itu sudah nggak sadar, tiba-tiba kita doa, akhirnya beliau sadar, sempat ngomong ya. Ketika kita mengenalkan nama Tuhan Yesus, dia katakan amin, percaya. Dan saya berharap, aduh senang banget. Saya pikir, wah nanti Pak Benny mau sembuh, terus kemudian mau melayani Tuhan bersama-sama dan kita menjadi kesaksian buat banyak orang. Tetapi rencana manusia itu berbeda dengan rencana Tuhan ya. Saya percaya bahwa apa yang terjadi itu semuanya baik menurut kehendak Tuhan. Mungkin menurut kita, aduh kenapa Bapak Benny dipanggil Tuhan, padahal kita berharap dia sembuh secara jasmani biar dia bisa melayani Tuhan, diberikan kesempatan hidup kedua kalinya untuk menikmati, bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan Ibu D ya. Tapi kehendak Tuhan lain bahwa kenapa Tuhan panggil Bapak Benny, karena dia sudah selesai tugasnya ya. Sudah selesai ya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, sidang perkabungan yang kami kasih ya, kita berturut-turut ya, kayaknya sering banget ya kita ke Paramarta ya, hampir sebulan ini berapa kali. Dan saya juga baru-baru ini mengalami kedukaan juga ya, ibu saya telah pergi meninggalkan. Waktu itu saya video call sama ibu saya bilang, Bu jangan dulu sekarang pulangnya, nanti tunggu lebaran karena saya mau pulang lebaran biar gak bolak-balik pulang, maksud saya begitu ya pengennya ibu. Tapi waktu saya video call jam 4 sore Jumat waktu itu, dan kemudian jam 6 sorenya pulang ke rumah Bapak di surga. Jadi keinginan saya kan nantilah. Kenapa saya bilang nanti? Karena ibu saya udah umur 99 tahun dan sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kemana-mana harus digendong, dipopong gitu kan. Jadi kasihan juga dia hidup lama-lama di dunia ya kan. Makanya keluarga sudah sepakat ya, udah berdoa menyerahkan kepada Tuhan biar yang terbaik ya kehendak Tuhan ya. Pengennya lebaran, libur lebaran, pas pulang ternyata sebelum lebaran sudah terjadi bolak-balik ke Jawa. Tapi saya percaya bahwa semua itu karena berkat Tuhan. Nikmati aja hidup ini ya. Seperti kemarin saya kembali ke Jawa, bayangin perjalanan 24 jam Sukabumi Gombong. Ya keren kan? Ya, tapi kita nikmati, kita tidak merasa capek dan lelah karena apa? Ada kekuatan dari Tuhan ya. Apapun persoalan kita yang kita hadapi, kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi kita nikmati. Anggap aja itulah menu makanan, fuyung hai atau mungkin babi panggang dan lain sebagainya. Sehingga kita menikmati persoalan yang kita hadapi. Sehingga dengan persoalan yang kita nikmati, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan justru di saat kita lemah, disitulah ada kekuatan baru ya. Kalau kita merasa hebat, merasa kuat terus, maka kita nggak perlu Tuhan, sombong ya, tinggi hati, angkuh, karena nggak perlu pertolongan dari Tuhan, merasa diri kita kuat. Saudaraku, mujizat diadakan atau mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika apa? Ketika orang-orang atau manusia sudah tidak berdaya lagi. Pada waktu Musa mengalami mujizat Tuhan menyeberangi laut Teberau, laut mati. Kenapa mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel? Karena waktu itu Musa sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi persoalan. Sementara di belakang dikejar oleh tentara Mesir, dan sementara di depan laut mati. Dan kalau dia tidak bisa melewati laut itu, maka dia akan mati terbunuh oleh tentara Mesir. Tapi saudaraku, ketika Musa berdoa, minta dan angkat tangan, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Artinya bahwa setiap persoalan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, pasti Tuhan sanggup turut campur tangan dan menyelesaikan dan berikan kekuatan. Dan saya percaya bahwa dengan pulangnya Bapak Benny, pasti rencana Tuhan yang terindah. Kenapa? Karena dalam kesakitan Pak Benny kurang lebih berapa tahun ya? Berapa tahun? 1 tahun belakangan, dan pasti sudah tidak berdaya ya. Dan kenapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus terjadi seperti itu? Pasti Tuhan punya pengennya pokoknya orang meninggal langsung aja deh, nggak usah pakai sakit, betul nggak keinginan kita?
Betul kan? Ya, enak keinginan kita, tapi Tuhan beda. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita proses sakit dulu, biar apa? Biar kita semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Biar kita semakin melekat dengan Tuhan. Kalau orang misalnya, kuat terus, kadang-kadang udah kuat, nggak perlu Tuhan. Tapi ketika kita sakit, pasti kita butuh pertolongan yang dari Tuhan, sehingga kita dekat memanggil, Bapak sembuhkan saya, Bapak tolong saya. Nah, saya mau tanya, lebih banyak memanggil Tuhan pada waktu sakit atau pada waktu sehat? Sakit. Pada waktu sakit kan? Betul, makanya Tuhan kadang-kadang izinkan itu supaya anak-anaknya mau memanggil Dia. Kadang-kadang kalau kita kuat, kalau kita sehat, kalau kita merasa kita hebat, kadang-kadang kita jarang banget manggil Bapak, jarang banget ngobrol sama Tuhan. Karena apalagi kesibukan, karena kesibukan bisnis, usaha, pekerjaan, kadang-kadang lupa berkomunikasi dengan Tuhan secara intens, secara pribadi. Tapi mungkin dengan sakit, kata Paulus, di saat dia lemah, di situ ada kekuatan baru. Karena apa? Dia terus berkomunikasi dengan Tuhan yang hidup. Dan Tuhan, Bapa kita di surga itu sangat senang sekali ketika kita berkomunikasi, ngobrol. Ya, misalnya Ibu D ya, anak-anak atau Mary yang di Singapura nggak pernah telepon mungkin. Kira-kira sedih nggak, Bu? Sedih. Kenapa nggak pernah telepon? Padahal dia sebagai seorang anak harus telepon, ya kan? Ngasih ngobrol. Karena orang tua kadang-kadang bukan butuh harta, bukan butuh uang, enggak, butuh apa? Perhatian, ngobrol. Nah, ngobrol, tanya situasi dan kondisi aja udah seneng banget. Mami masak apa hari ini? Mami udah makan belum? Itu udah seneng banget, gitu loh. Lebih daripada harta yang dia miliki. Banyak orang-orang yang kaya yang nggak dipedulikan sama anak-anaknya, sampai butuh suster menemani dia, ya kan? Akhirnya warisannya jatuh ke susternya. Nah, ini ya, misalnya seperti itu. Saudara, tapi saya percaya ya, Derry dan Mary pasti punya hati Tuhan luar biasa, sangat cinta sekali sama maminya dan juga papinya ya, sampai akhir hayat hidupnya. Bahkan kata Bude kemarin bahwa meninggalnya diperlukan Ibu D ya. Jadi pada waktu Ibu D lagi bersama-sama. Nah, jadi setia sampai akhir ya. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, kenapa Pak B ini harus dipanggil Tuhan? Karena Tuhan menilai bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Finish well. Kenapa finish well? Ya, karena anak-anaknya sudah menikah semua ya, sudah nggak jadi beban dan tanggung jawab. Mereka sudah berdikari atau mandiri, sehingga sudah melakukan tugasnya masing-masing, nggak perlu dibimbing lagi, dan mereka sudah dewasa. Finish well, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, saudaraku, ketika anak Tuhan sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, ada apa yang Tuhan akan sediakan? Saudaraku, di ayat selanjutnya dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Artinya pada waktu dia berlomba, karena kita, anak-anak Tuhan, ini seperti sedang berada di dalam gelanggang pertandingan. Nah, gelanggang pertandingan, siapa yang akan mencapai garis finish, itulah yang akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan siapa yang akan mencapai garis finish, itulah yang akan berhak mendapat mahkota. Mahkota. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Mahkota. Bicara mahkota, apa yang kita kejar hari-hari ini? Bukan harta, tapi mahkota. Mahkota artinya ada sesuatu pemberian dari Tuhan sebagai tanda bonus karena saudara sudah menjadi juara dan sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu mahkota. Sehingga ketika nanti kita pulang ke rumah Bapa di surga, kan ada lagu, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas, haleluya puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya kan lagu sekolah minggu kan, di surga nanti akan pakai baju putih. Makanya itu hari dress code-nya putih ya. Jadi ketika saya masuk, saya suasana surga banget, ini putih semua, ya kan? Luar biasa, dress code putih. Artinya apa? Oh, karena kita akan apa? Kita merayakan. Artinya sebenarnya kematian orang percaya itu kita merayakan kemenangan Pak Beni hari ini. Merayakan kemenangan Pak Beni pada hari beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Kemenangan yang luar biasa. Mungkin secara manusia itu duka cita, tapi di dalam Tuhan itu kemenangan yang luar biasa. Karena apa? Pak Beni sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan dia sudah menyelesaikannya tugasnya di masa pertandingan yang baik, dan Tuhan katakan, aku berikan mahkota kebenaran. Nah, itu dikejar oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Maka dari itu bukan masalah berapa lama kita hidup di dunia ini,
atau berapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, dan apa yang kita kerjakan selama kita menjadi anak-anak Tuhan, itu yang paling penting. Saya seringkali katakan, kalau kita pergi ke kuburan, kita lihat ada batu nisan, ada tahun lahir dan tahun mati. Yang paling penting mana? Tahun lahir atau tahun mati? Di situ ada tanda apa? Tanda strip. Nah, tanda strip itulah yang harus kita isi di dalam kehidupan kita, karena yang akan menyertai perjalanan hidup anak-anak Tuhan ketika meninggal atau ketika mati adalah perbuatan baik. Bukan pembantu yang akan menyertai kita, bukan harta kekayaan atau emas berlian yang akan menyertai kita. Bukan. Mungkin ada orang-orang yang terlalu kaya sampai ditaruh di peti emas dan berliannya. Mudah-mudahan Pak Beni nggak ada ya. Kalau ada aku nanti ambil. Nggak ada ya Pak. Simpen aja boleh, jangan dibawain ke sana. Karena Pak Beni juga nggak perlu lagi. Karena di sana nggak perlu berlian emas, karena nanti lantai juga terbuat dari emas, ya kan? Dindingnya permata, batu permata, ya. Jadi ngapain? Kenapa? Ya saudaraku, karena di sana nggak ada pencuri. Jadi kalau misalkan misalkan Paramarta terbuat dari apa, batu permata, lantainya, dindingnya dari emas, udah banyak dicongkelin. Makanya kuburan-kuburan yang orang-orang kaya, konglomerat yang pada naruh harta banyak di. Coba kuburan orang miskin, ada yang nggak nyuri? Nyuri lah mori, ya kain kafan. Betul nggak? Kenapa? Yang menyertai bukan berliannya, bukan hartanya, bukan rumahnya, bukan kekayaannya, tapi apa yang dia kerjakan selama dia hidup. Itu yang menyertai perbuatan baik kita. Maka dari itu kita anak-anak Tuhan yang masih hidup, berarti Tuhan katakan belum selesai tugasnya. Nilai Pak Beni udah 10, kita masih 9, makanya belum dipanggil. Makanya ada orang bilang, aduh, orang-orang oma-oma ditanya, kenapa oma dipanggil-panggil belum dipanggil Tuhan? Oh iya, rahasianya apa? Aku harus tuli. Ketika Tuhan panggil-panggil, nggak denger gitu lah. Nah, jadi oma bilang katanya, oh harus tuli katanya biar dipanggil Tuhan nggak denger, ya kan? Nah, saya mau katakan bukan masalah berapa lama kita ada hidup di dunia ini, tapi apa yang mau kerjakan selama kau hidup. Mau hidup 100 tahun kalau kau nggak kerjain apa-apa, percuma nyesak-nyesakin bumi ini. Nah, maka dari itu Tuhan panggil Pak Beni karena tugasnya sudah selesai, finish well, mengerjakan pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir. Nah, saudara Paulus juga mengajarkan kepada kita, pada kalau kita hidup kita harus bermanfaat dan memberikan buah. Tapi kalau dia mati, tadi yang Bu Ida katakan bahwa kalau dia mati karena Kristus adalah sebuah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kematian orang percaya itu bukan kematian yang binasa, tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal, jaminan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya jaminan orang percaya ketika meninggal, dia tidak meninggal selamanya, tapi dia hidup. Seperti yang Yesus alami. Yesus mati, dia bangkit, dan dia juga hidup sampai hari ini. Dan saya percaya Pak Beni secara jasmani dia akan kembali menjadi debu atau tanah, tetapi rohnya, jiwanya kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Makanya seringkali kalau orang berkata, Pak Beni selamat jalan sampai jumpa di Yerusalem baru, artinya bahwa engkau, Bude dan anak-anak Gary, Mary dan juga cucunya akan bertemu Bapa yang tercinta nanti di surga, tapi belum waktunya. Karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan atau harus dikerjakan. Jadi banyak orang yang udah tua pengen cepat mati, nggak mati-mati. Ya, iya kan, ada yang minum baygon nggak mati juga, karena belum waktunya. Jadi nggak usah dipaksain untuk mati, ya. Siapa yang pengen cepat mati? Nggak ada kan? Semua juga pengen cepat. Kalau pengen cepat mati nanti rumah sakit nggak laku, ya kan? Dokter nggak laku, betul nggak? Makanya bisa ke rumah sakit, orang pengen umur panjang, bahkan sediakan asuransi miliaran mungkin biar di cover. Nggak sanggup Indonesia pergi ke Penang, betul? Malaysia ke Singapura, Hong Kong. Ya kalau yang nggak punya duit ya mujizat aja terjadi. Itu bagi yang punya duit ya. Hong Kong, Singapura, terus Malaysia, Penang, Amerika, ya terserah karena punya duit. Kalau nggak punya duit ya udah berserah aja. Tuhan mujizat menyatakan dalam hidup saya. Kalau mau mati ya mati, angkat. Tuhan angkatlah jiwanya lebih cepat lebih baik daripada hidup pusing gitu, seperti itu. Jadi saya percaya kematian orang percaya itu sebuah keuntungan di dalam Tuhan. Karena apa? Dia hanya perpindahan dari dunia yang penuh dengan kepusingan, penuh kestresan, penuh sakit penyakit, penuh problem, penuh masalah, pindah ke alam yang kekal dan abadi, yaitu di surga.
indah, kekal, abadi, dan di sana tidak ada dosa, di sana tidak ada pencuri, di sana tidak ada koruptor, di sana adanya malaikat dan Yesus Kristus. Setiap hari apa? Memuji dan menyembah Allah. Makanya dari hari ini, dari sekarang kita selalu kalau ibadah ada pujian dan penyembahan, supaya kan nanti kita nggak kaku. Masa tahu lagunya lagu apa? Indul ya kan? Lagunya apa? Cakrakan ya kan? Masa di surga nanti nggak ada lagunya Cakrakan, nggak ada ya kan? Lagu-lagu pujian dan penyembahan yang ada, karena dialah anak domba yang layak ditinggikan, disembah oleh saya dan saudara. Dari sekarang kita latihan menyembah Tuhan, biar nanti nggak kaku pada waktu di surga. Jadi kita pada waktu di surga nggak cilang-cilang, kok lagu ini nggak apa, kok lagu ini nggak apa, awalnya lagu Cakrakan. Ya. Kalau anak-anak muda kan tahunya lagu Cakrakan ya kan, Kekasih Bayangan ya kan. Tapi makanya kita latihan memuji dan menyembah Allah. Nanti kalau di surga kita nggak kaku, nggak pelongo istilahnya kan. Oh hafal lagunya Maria Salib, hafal tahu semuanya. Lagu-lagu pemazmur di Alkitab semua tahu. Karena apa? Kita setiap hari latihan memuji dan menyembah Allah. Nah, saudaraku, Paulus katakan dia bingung di setiap dua keinginan antara hidup dan mati. Tapi buat dia sama-sama penting. Mau hidup dia harus memberikan buah, berarti bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Dan ketika dia mati dalam Kristus itu adalah sebuah keuntungan. Keuntungannya apa? Udah ada jaminan, kepastian hidup yang kekal. Tuhan, kenapa Pak Benny dipanggil oleh Tuhan? Karena kafling surganya udah tersedia. Jadi kalau kalian kaflingnya belum lunas, makanya belum dipanggil. Ya kan? Kalau Pak Benny udah lunas, hari apa lunasnya? Kemarin waktu dipanggil. Pak Benny udah pulang, rumahnya udah jadi. Rumah di sini, ya untuk sementara rumah abadi udah disediakan. Makanya sebelum dipanggil. Kalau belum jadi, nggak mungkin Tuhan panggil. Karena Tuhan itu sangat bertanggung jawab atas hidup anak-anak Tuhan. Contohnya pada waktu Adam dan Hawa lahir, Tuhan sediakan ya kan, Taman Eden. Tuhan sediakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan sediakan makanan, semua makanan disiapkan oleh Tuhan. Dan juga ikan di laut, ikan di sungai, dan kemudian dikasih penerangan juga di langit, di bumi untuk darat, ada air untuk diminum. Semua disediakan. Dan kenapa Tuhan ciptakan manusia terakhir? Kenapa? Ya komplit lah. Tuhan bertanggung jawab. Jadi sudah komplit baru lahirlah manusia. Kan saudara-saudara juga pada waktu lagi hamil, sebelum lahir siapin apa? Kamar yang laki-laki warna biru ya kan? Yang perempuan warna pink kalau dari USG kan. Kalau dulu kan dukun beranak gitu kan, yang itu kalau zaman dulu. Mana tahu itu laki-laki atau perempuan. Kalau sudah oek keprot baru tahu oh laki-laki. Mana zaman dulu siapin kamarnya dulu enggak, paling siapin tampah ya kan? Oh ya, tanpa gitu kan bulan tidak terus apa gitu, tidak siapin gurita untuk menunggu kelahiran. Jadi siapin semua, karena orang tua itu bertanggung jawab sama dengan Bapak di surga. Kenapa Bapak ini dipanggil Tuhan? Karena kafling rumah di surga sudah selesai, sehingga dia tidak menempati, tinggal menempatinya. Saudara belum selesai, makanya belum dipanggil Tuhan. Jadi saudara masih harus giat melayani Tuhan. Amin. Giat melayani Tuhan karena itulah yang menyertainya. Saya salut sama Bu Dekda, jaga Pak ini pelayanan rumah sakit, titip ke suster, puji Tuhan dikasih suster yang luar biasa ya. Jadi bisa melayani Tuhan di saat sulit, di saat susah, artinya melihat sang suami tercinta sedang sakit, tapi dia tetap memperhatikan orang lain. Karena apa? Jerih payah yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk kebaikan orang lain itu tidak akan sia-sia. Itu yang nanti kita akan tuai. Keuntungan kita, apa keuntungan kita? Keuntungan kita ketika mati di dalam Tuhan. Jadi kita tidak akan mati selama-lamanya. Nah itulah perbedaan orang di dalam Tuhan dan tidak di dalam Tuhan. Perbedaannya begini. Orang yang di dalam Tuhan lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir 2 kali, lahir dari rahim ibu. Lahir 2 kali, ketika dia percaya Yesus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia lahir kembali. New creation. Dan mati 1 kali. Karena itu ditetapkan dalam Ibrani 9:27 bahwa manusia ditetapkan untuk mati 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi manusia kita semua akan ditetapkan mati 1 kali bukan 2 kali. Itu anak Tuhan. Tapi orang yang di luar Tuhan yang tidak percaya Yesus, matinya 2 kali, lahirnya 1 kali. Hanya lahir dari rahim ibu, matinya 2 kali, yaitu mati secara jasmani pada saat ini seperti Pak Benny, dan mati secara rohani, terpisah hubungannya dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia tidak mati secara rohani, dia akan bertemu dengan Bapa di surga, bersekutu dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya. Amin.
Siapa yang pengen cepat masuk surga hari ini? Gak ada ya. Siapa yang percaya saudara pasti masuk surga kalau meninggal? Semua percaya. Siapa yang pengen cepat masuk surga? Ya kan? Gak ada ya kan? Karena semuanya pengen umur panjang. Ya, biarlah Pak Beni pergi dengan damai. Karena dia akan pindah rumahnya. Ya, rumahnya pasti kamarnya penuh dengan berlian. Tapi nggak mungkin dikirim ke Bude, ya kan? Nanti tunggu, ya kan? Nanti tunggu waktunya. Ibu ini masih kasih umur panjang karena memulai Tuhan lebih banyak jiwa-jiwa digunakan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Amin.